Akhirnya netizen kemudian buka-bukaan bahwa kekalahan dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu efek dari ulahnya sendiri. Hal ini terkuat dari banyaknya netizen yang awalnya mendukung Anies Baswedan dan mendukung paslon nomor 3, kemudian berbondong-bondong pindah ke nomor urut 2 karena berdasarkan penilaian mereka memang Pak Prabowo adalah orang yang sangat ikhlas, negarawan sejati, dan layak menjadi presiden. Oh ya, Anies Baswedan. Nah, Oh ya, 03. Ya. Kamu itu sadar nggak kamu itu? Sadar nggak kamu tuh? Lah, kalah tetap kalah lah. Kasihan rakyat kecil kamu itu. Kalian rebutan kedudukan, rebut kekuasaan, rakyat jadi korban. Curang. Memangnya partai-partai pengusung Anda tidak ada saksi di setiap TPS? Ada. Jangan membodohi rakyat. Curang. Jadi jangan berkata curang. Hampir setiap TPS Prabowo menang. Menurut saya Pak Prabowo itu tipikal orang yang memang negarawan. Dan terima kasih banyak Bapak, karena berkat Bapak Anies di debat Capres yang ketiga kemarin itu saya jadi terbuka mata hati. Jadi terima kasih banyak lah Pak Anies ya. Terima kasih banyak Pak Anies sudah membuka mata hati saya. Yang tadinya saya pilih nomor 1 jadi saya beralih ke nomor 2 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada yang saya cintai, terkait soal Pilpres yang memang sampai hari ini paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1 masih berjibaku dengan asumsi-asumsi kecurangan yang dituduhkan kepada nomor 2. Kekalahan telak mereka ternyata tidak gampang dia terima, dan sampai hari ini ada 2 hal yang mereka akan berupaya tempuh. Pertama di MK, lalu kemudian yang kedua di gedung DPR melalui hak angket. Tetapi ada yang terlupakan bahwa sesungguhnya mereka ini kalah bukan karena persoalan kecurangan, tetapi memang netizen yang menentukan pilihan untuk pindah mendukung Pak Prabowo. Kenapa demikian? Itu karena efek kesalahan Pak Anies sendiri ataupun Pak Ganjar yang terkesan sangat sombong, terkesan sangat menghina Pak Prabowo terutama pada saat debat. Dan banyaklah yang kemudian netizen berupaya men-tracking informasi yang jauh lebih konkret terkait soal ketiga paslon ini. Bagaimana penilaian daripada netizen? Coba kita simak secara bersama-sama. Dulu Inul Daratista kalian zolimi. Lihat akhirnya. Tidak lama Inul diangkat derajatnya dan kaya raya. Sekarang kalian yang sudah tidak muda lagi membuat ulah. Menggali kuburan kalian sendiri. Kenapa itu? Kalian mengatakan ingin pemilu yang jujur, adil, dan tidak curang. Kalian sudah seujon loh. Ya? Kalian sudah seujon. Kalau ingin berkata curang, sertakan bukti-buktinya. Jangan asal bicara. Terus katanya amanah. Amanah itu maksudnya apa nih? Amanah untuk rakyat apa untuk kalian sendiri? Di saat nanti presiden pilihan kalian, amanah untuk menghibahkan, ya, menghibahkan yang kalian minta, seperti yang dia hibahkan ke istrinya. Berapa puluh miliar itu dana hibah, ya kan? wow, Terus ngerti Bu nih. yang tidak amanah itu siapa? Artinya kan menuduh presiden yang akan terpilih ini, yang sudah secara quick count udah tahu pemenangnya adalah Bapak Prabowo. Dari ketiga kandidat, hanya Bapak Prabowo yang tidak terlibat kasus korupsi. Ya, hanya Bapak gue yang nggak terlibat kasus korupsi. Terus dibilang nggak amanah. Bapak Prabowo maksudnya nggak amanah gitu.
Terus yang mereka yang korupsi itu amanah gitu. Ya. Jaga omongan kalian yang sudah tidak muda lagi. Terus bilang pemimpin yang beriman. Yang menurut kalian beriman itu apa? Dan seperti apa? Dan sebagaimana? Ya kan? Bener. Kalian aja sering teriak-teriak masalah agama. Lihat, kalian rintis karirnya dari nol. Nah, selalu bicara agama. Dihancurkan oleh anak-anak kalian. Satu kasus. Ya kan? Dari situ aja sudah diberitahukan seperti apa kalian. Sekarang berkata menginginkan pemimpin yang beriman. Maksudnya Bapak Prabowo itu nggak beriman? Seperti itu. Jangan sembarangan bicara. Ya. Emangnya keimanan seseorang itu kalian yang menilai? Tidak, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita yakini, yang berhak menilai kita beriman atau tidak, bukan kalian. Kalian kan bicara begitu artinya mengatakan Bapak Prabowo tidak beriman. Jangan begitu. Ingat, sebelum azab datang kepada kalian, sadarlah. Tobatlah. Tobat. Jaga lisan kalian ini, jaga. Iya, udah tua. Ya, Iya. jaga hati dan pikiran kalian yang sudah tidak muda lagi. Nah, betul itu. Setuju. Jangan sampai apa yang kalian utarakan itu berbalik ke kalian. Ya. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati. Jangan sampai orang yang kalian bicarakan tidak beriman itu ikhlas, tulus. Kalian akan cepat dapatnya. Hukuman dari Allah itu akan cepat dapatnya. Masa di usia kalian yang sudah tidak muda lagi, di sisa umur hidup kalian, kalian mendapatkan azab yang amat pedih Na'udzubillah. dari lisan kalian yang tidak kalian jaga. Tuh, bicara cicak. Hati-hati. Jaga lisan kita, jaga lisan kita. Orang yang ikhlas dan tulus, gak perlu dia berdoa, itu akan tembus sampai ke langit ketujuh. Dan kalian akan menerima akibatnya dari apa yang sudah kalian lakukan atas perbuatan kalian sendiri. Paham sampai situ? Hak angket, KPU curang, pemilu terkonyol ini 2024 ini. Menurut saya ya, terkonyol. Gimana nggak terkonyol coba? Yang menang Pak Prabowo, yang dituduh curang KPU, yang di demo Jokowi, kan konyol namanya. Karena capres yang kalah dari capres yang nggak punya duit. Anies Ganjar mana punya duit itu? Kekayaannya sama Gibran aja kalah itu. Iya. Iya kan? Prabowo 2 kali kalah, legowo, adem ayem karena punya duit, nggak ada tekanan. Ya kan? Kekayaan Anies 11 M, kekayaan Ganjar 13 M. Buat kampanye Jawa Barat, Jawa Tengah aja kurang. Otomatis ketika mereka kalah, mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mendanai kampanye mereka. Nggak sedikit itu dana kampanye, terutama oleh partai pengusung yang tidak puas dengan perolehan suara mereka. Tuh kan, pengeluaran besar, suara sedikit. Joko Widodo 2014 mencalonkan diri menjadi presiden, berapa hartanya? 30 M. Nah, ente-ente pada Anies 11 M, Ganjar 13 M, mimpi pengen jadi presiden di 2024 punya duit segitu. Kalaupun Anda jadi, berisiko sekali.
Karena akan banyak orang yang menagih janji politik kepada Anda, terutama menagih janji dana kampanye. Iya kan? Iya, benar-benar. Curang. Memangnya partai-partai pengusung Anda tidak ada saksi di setiap TPS? Ada. Jangan membodohi rakyat. Curang. Tanya sama saksi-saksi Anda. Iya kan? Dari semua saksi itu ada yang dapat uang 250.000, 300.000 kan, sampai subuh hitung-hitung. Iya emang. Dari semua partai, PDIP, PKS, Nasdem, Golkar, ada semua. Jadi jangan berkata curang. Hampir setiap TPS Prabowo menang. Walaupun dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya kan, itu bervariasi. Kebanyakannya memang dari PDIP, dari Nasdem, ya kan, dari Golkar, dari Gerindra, ya kan. Karena rakyat itu punya pendirian. Kita rakyat memilih caleg DPRD itu orang-orang yang paling kita kenal. Dari partai manapun, nggak peduli dari partai manapun. Ya kan, yang penting kita kenal aja tuh calegnya. Tapi kalau presiden tetap Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan heran Pak Ganjar ketika Anda tidak mendapatkan suara. Tuh. Ya kan? Ini semua ada di Anies sama di Ganjar. Kalau menurut saya bisa riweuh seperti ini tuh. Kalau Anies sama Ganjar berkata seperti ini aja, mari kita pasrahkan semua kepada KPU. Bingung itu partai pengusung, para pendana kampanye bingung akan berkata apa lagi, ya kan? Terutama untuk Pak Ganjar, Adiana Pitupulu, Masinton akan diam itu. Kalau Ganjar berbicara seperti itu, saudara-saudaraku semua, mari kita pasrahkan semua kepada KPU. Mau ngomong apa coba? Mereka gak bisa berkutik apa-apa. Jadi ayolah Pak Ganjar, jangan memperkeruh suasana. Pak Anies, kita semua bersaudara, kita hargai keputusan KPU. Betul. Kalau memang curang, kumpulkan bukti, jangan cuma koar-koar doang. Tuh, iya kan? Kumpulkan bukti dari setiap TPS. Tuh, itu lebih baik daripada terus-terusan di media sosial. Jangan. Ya, berikanlah contoh yang baik kepada rakyat. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Oi Anies Baswedan. Nah, Oi 03. Ya. Kamu itu sadar nggak kamu itu? Sadar nggak kamu tuh? Kalau kalah itu, kalau mencari kesalahan orang itu memang pintarnya kamu itu, ya. Selalu mengorek-ngorek kesalahan orang, kayak mereka kamu sendiri nggak punya salah. Kalah tetap kalah lah, kasihan rakyat kecil kamu itu. Kalian rebutan kedudukan, rebut kekuasaan, rakyat jadi korban. Kalau sudah menang sudah, menerima apa adanya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Emangnya kamu nggak punya salah? Emangnya kamu hebat? Emangnya kamu gimana? Oi kamu 03. Oi, nggak sadar itu. Pejabat tinggi tapi sifatnya bukan sifat pejabat, bukan sifat bangsawan, sifat preman semua. Ini negara kita ini bukan negara preman loh. Nah. Negara kesatuan. betul. Semuanya dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat sudah menang, sudah milih, ya ngapa kamu mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya hanya seorang mama yang ingin berkomentar mengenai debat Capres ketiga periode 2024. Saya sebenarnya tidak mau terlalu masuk dalam dunia politik lagi gitu ya. Saya sudah banyak vakum gitu. Cuman kok di sini saya gregetan sekali ketika saya menyimak debat Capres yang ketiga dari awal sampai akhir. Biasanya saya nggak pernah nyimak debat Capres yang pertama, kedua saya tidak pernah menyimak ya. Tapi di debat Capres yang ketiga ini kenapa saya gregetan sekali? Karena ternyata orang yang saya bangga-banggakan, orang yang saya puji, yang saya sangat ngefans sama orang itu dari dulu, yang begitu smart menurut saya, yang begitu karismatik, yang begitu berwibawa dan sangat pintar sekali dalam menyampaikan teori, yaitu Bapak Anies Baswedan. Wih. I really love him ya. Gue sangat sayang banget sama dia dulu sampai kemarin gitu, sebelum hati gue hancur sehancur-hancurnya ngelihat debat yang kemarin itu. Bapak berhasil menghancurkan karakter Bapak sendiri, dan terutama Bapak berhasil menghancurkan rasa sayang saya ke Bapak. Karena jangankan Bapak yang memang sudah, saya nggak habis pikir loh Pak, logikanya ya, Bapak yang sudah wow gitu, tinggi sekali ya gitu ya,
tingkat pendidikannya, tapi masih bisa menyerang personal seseorang. Yang sebenarnya di debat itu tidak etis sekali untuk masuk ke personality seseorang atau menyerang seseorang, menyerang salah satu paslon. Yang menurut saya itu sangat tidak terpuji, Pak. Bapak Anies itu dengan sendiri menjatuhkan diri Bapak sendiri loh. Karena paslon sebelah saja tidak pernah menyerang personality. 11. Dan yang kedua ya, agak ada point ketika Bapak Anies mengatakan nilai Menteri Pertahanan itu 11/100. Hello Bapak. Saya waktu itu kebetulan tidak sengaja menonton. Ya, itu resmi di acara TV. Ya, saya tidak mau menyebutkan TV yang mana, tapi pasti itu di acara TV. Bapak Prabowo mendapatkan penghargaan menjadi Menteri Pertahanan terbaik ya dari negara Singapura. Beliau disambut dengan upacara militer dan beliau diberi penghargaan resmi secara langsung oleh Presiden Singapura. Kalau tidak percaya coba cari di Google atau enggak di YouTube deh ya. Jadi menurut saya penilaian Bapak itu terlalu rendah dan menurut saya Pak Prabowo itu tipikal orang yang memang negarawan. Dan terima kasih banyak Bapak, karena berkat Bapak Anies di debat capres yang ketiga kemarin itu saya jadi terbuka mata hati bahwa pilihan saya ternyata salah. Nah kan? Dan saya sudah meresmikan pilihan saya ke paslon nomor 2 ya. Saya jamin beliau memang benar-benar mengabdi untuk negara. Nah, Karena saya tahu beliau itu kalau mencari kekayaan beliau sudah kaya. iya. Terus kalau seandainya beliau ingin mencari nama, beliau sudah punya nama dari dulu. Betul. Dan seandainya kalau beliau pengen mengangkat derajat keluarganya, beliau sudah terangkat derajat keluarganya. Anaknya sudah menjadi desainer gitu kan, desainer di salah satu di BMW gitu kan. Jadi nggak etis Pak. Beliau itu cuma pengen ngabdi untuk negara. Jadi terima kasih banyak lah Pak Anies ya. Terima kasih banyak Pak Anies sudah membuka mata hati saya. Yang tadinya saya pilih nomor 1, jadi saya beralih ke nomor 2 Pak. Ternyata benar 2 itu bukan cuman jari tangan yang ditunjukkan, tapi 2 itu melambangkan sebuah perdamaian untuk masyarakat. Betul. Peace. Ya, saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh, saya cukup berkomentar seperti ini saja. Cuman alhamdulillah dari debat capres yang ketiga itu agak ada point, and then I choose someone yang benar-benar kayaknya tepat untuk menjadi presiden, yaitu paslon nomor 2. Terima kasih ya Bapak Anies. Terima kasih sekali atas debat yang kemarin. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk kebingungan memilih siapa. Yang tadinya saya pilih Bapak, jadi saya pilih nomor 2. Thank you, Pak Anies. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh para netizen ini sungguh luar biasa dan membuka mata batin kita. Dan saya berharap mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo ataupun misalnya Pak Anies Baswedan menonton video ini sehingga sadar bahwa sesungguhnya bukan karena kecurangan dia kalah, tetapi lebih pada perilaku mereka sendiri yang cenderung sama sekali tidak menghargai posisi Pak Prabowo sebagai capres pada saat proses di mana kampanye dulu sampai masuk pada tahapan debat. Dan itulah yang menjadi konsekuensi logis dari apa yang Pak Anies maupun Pak Ganjar sendiri lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.